Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi potongan kehidupan yang mengajarkan arti keberanian, kejujuran, dan perjuangan. Kami menghadirkan kisah yang lahir dari realita, keras, jujur, dan penuh makna. Semoga cerita ini bisa menghibur, menyentuh hati, dan memberikan makna yang dalam bagi kita semua. Selamat menonton, dan mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta tampak muram sore itu. Asap knalpot bus mengepul pekat di antara suara klakson yang saling bersahutan. Terminal Kampung Rambutan, tempat ribuan kaki berlalu lalang setiap hari, kini bukan lagi tempat yang aman. Suara tawa sopir yang dulu riuh kini tenggelam oleh ancaman samar dari kelompok preman baru yang mulai berkeliaran di setiap sudut terminal. Orang-orang berjalan dengan pandangan waspada, menunduk, berusaha tak menarik perhatian siapapun. Di pojok area parkir, seorang pria tua berkemeja lusuh dan topi usang duduk di kursinya. Namanya Dika, tukang parkir yang dikenal pendiam dan tak pernah ikut campur urusan orang. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun, membersihkan area parkir dengan sapu bambu, lalu menata kendaraan dengan sabar. Wajahnya keriput, tapi tatapannya tajam seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kerasnya hidup. Ia lebih suka menyendiri, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Namun ketenangan terminal itu mulai berubah sejak Rama, preman muda bertubuh besar dengan tato naga di lehernya, datang bersama gengnya. Mereka memungut uang dari para sopir, pedagang kaki lima, bahkan penjual koran. Mereka menyebutnya uang keamanan, padahal semua tahu itu hanya pemalakan terang-terangan. Hari demi hari, aksi mereka makin brutal. Tak ada yang berani melawan. Polisi terminal pun pura-pura buta, seolah semua sudah biasa. Dika hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu, kalau ikut campur, terminal akan makin kacau. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tak lagi menyentuh kekerasan. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu, di balik jeruji besi sebuah tempat yang mengerikan, Nusa Kambangan. Setiap kali amarahnya muncul, ia selalu mengingat wajah almarhum istrinya yang pernah berkata, "Bang, kalau bisa, hentikan darah. Hidup ini sudah cukup keras tanpa kekerasan." Kalimat itu menjadi tali yang menahan dirinya agar tetap tenang. Tapi sore itu, kesabarannya diuji. Dika melihat Rama menamparkan seorang sopir muda yang menolak memberi uang. Suara tamparan itu menggema di antara deru mesin bus. Sopir itu tersungkur, sementara Rama tertawa keras, "Kalau mau aman, bayar. Ini terminal, bukan tempat anak manja." Orang-orang hanya diam, tak ada yang berani menolong. Bahkan petugas terminal pun pura-pura sibuk mencatat jadwal keberangkatan. Dika berjalan pelan, langkahnya berat namun mantap. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Jangan kasar, nak. Kita semua cari makan di sini." Rama menoleh, menatapnya dari kepala sampai kaki, lalu tertawa sinis. "Wah, siapa ini? Tukang parkir bau minyak tanah ikut ngatur kami." Ucapannya disambut tawa kasar anak buahnya. Dika diam, menatap Rama tanpa emosi, tapi di matanya tersirat sesuatu, bukan ketakutan, melainkan peringatan. "Pergi sana, kakek renta." Rama mendorong Dika hingga tubuh tuanya hampir jatuh. Semua orang terpaku, tak ada yang berani mendekat. Hanya suara bas yang lewat menjadi saksi bagaimana harga diri seorang pria tua diinjak di depan umum. Dika berdiri pelan, membersihkan debu di bajunya tanpa berkata apapun. Tapi dari rahang yang mengeras dan tatapan matanya yang kini tajam, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sore itu, terminal Kampung Rambutan masih ramai seperti biasa, tapi udara seolah lebih berat dari sebelumnya. Angin yang berhembus membawa rasa getir dan amarah yang tertahan. Tak ada yang tahu, bahwa di balik tubuh renta tukang parkir itu, sedang bangkit kembali sosok yang dulu ditakuti bahkan oleh para penjahat di Nusa Kambangan. Dan ketika naga hitam bangun dari tidurnya, tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Pagi itu, langit di atas terminal Kampung Rambutan tampak kelabu. Udara lembab membawa bau solar dan kopi hitam dari warung para sopir. Dika datang seperti biasa, menenteng termos tua dan sapu bambu. Namun di hatinya masih tersisa rasa panas dari kejadian kemarin. Setiap kali mengingat hinaan Rama dan tawa para preman itu, dadanya terasa sesak. Ia menatap lantai terminal yang penuh bekas jejak kaki, seolah melihat kenangan masa lalunya sendiri, penuh noda yang tak mudah dibersihkan. Belum sempat ia menenangkan diri,
suara derap langkah kasar terdengar dari arah pintu masuk terminal. 6 orang pria bertato muncul dengan wajah sombong. Mereka bukan wajah-wajah lama, mereka adalah anak buah baru Rama, yang dikabarkan datang dari luar kota untuk memperkuat kekuasaan. Salah satunya membawa rantai besi di tangan, memainkannya seperti sedang menantang siapapun yang berani menatap. Suasana terminal mendadak senyap, pedagang berhenti berbicara, para sopir menunduk, dan hanya suara burung gereja yang terdengar di kejauhan. Rama muncul paling belakang, dengan senyum puas di bibirnya. Mulai hari ini, semua kendaraan yang keluar masuk terminal harus lapor ke gue. Teriaknya lantang, yang gak nurut, siap-siap kendaraannya dirusak. Para sopir saling pandang dengan wajah cemas. Tak ada yang berani membantah. Terminal yang dulu tempat mencari rezeki, kini seperti kerajaan kecil yang dikuasai oleh ketakutan. Dika hanya menatap dari jauh, menggenggam sapu bambunya erat. Dalam pikirannya, suara istrinya kembali terngiang, "Bang, kalau bisa jangan lagi pakai tangan untuk melukai." Tapi di sisi lain, hatinya berkata lain, "Kalau aku diam, mereka akan terus berbuat sewenang-wenang." Ada pertempuran batin yang membuat napasnya terasa berat. Ia tahu, jika batas kesabarannya terlewati, maka darah pasti akan kembali tumpah di tempat ini. Siang hari, Rama dan anak buahnya mulai memalak pedagang kecil di deretan warung dekat area parkir. Seorang ibu penjual nasi uduk menolak dengan halus, tapi malah dijambak rambutnya. "Gak punya uang, ya jangan dagang di terminal gue," bentak salah satu preman. Dika yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri. Ia menahan tangan preman itu, berusaha tenang, "Sudah, jangan kasar. Ibu ini cuma jualan buat makan." Namun genggaman Dika justru membuat preman itu semakin marah. "Lepas tanganmu, kakek renta." Ia mendorong Dika keras hingga terjatuh ke tumpukan kardus. Rama tertawa, menatap Dika dengan tatapan meremehkan. Wah, ternyata si tukang parkir masih sok jadi pahlawan. Sudah tua tapi gak tahu diri. Semua anak buahnya ikut tertawa, seolah menikmati penderitaan pria tua itu. Dika tak membalas. Ia bangkit perlahan, menunduk, lalu menatap Rama dengan pandangan dalam, bukan amarah, tapi sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin. Suatu jenis tatapan yang pernah membuat banyak orang di masa lalunya ketakutan bahkan sebelum perkelahian dimulai. Suasana mendadak hening. Rama sempat kehilangan kata-kata sejenak, merasa ada sesuatu yang ganjil dalam sorot mata pria tua itu. Tapi gengsinya terlalu besar untuk mundur. "Sudah, Dika, sabar," bisik seorang sopir tua dari belakang. Tapi Dika hanya tersenyum tipis. "Sabar memang perlu," ujarnya lirih, "tapi kalau kesabaran diinjak terus, yang keluar bukan lagi kata-kata, tapi kenyataan." Setelah berkata begitu, Dika berbalik pergi, meninggalkan semua orang dalam diam. Tak ada yang tahu, bahwa di dalam hatinya, naga hitam yang selama ini tertidur mulai menggeliat, dan terminal itu akan segera tahu arti sebenarnya dari rasa takut. Sore hari mulai turun perlahan, menutupi langit kampung rambutan dengan warna oranye yang kusam. Terminal yang biasanya riuh kini terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Dika duduk di kursi kayunya di pojokan, menatap kosong ke arah bas yang berlalu lalang. Luka di siku akibat dorongan preman tadi siang masih terasa perih, tapi bukan itu yang menyakitkan, yang lebih dalam adalah rasa hina yang menekan harga dirinya sebagai seorang pria. Ia sudah menahan sabar terlalu lama. Namun setiap kali amarah muncul, wajah almarhum istrinya kembali terbayang, memintanya untuk menahan diri. "Bang, jangan kembali ke jalan lama." Rama dan gengnya masih berputar-putar di sekitar terminal seperti raja kecil. Mereka tertawa keras, berteriak-teriak, menantang siapa saja yang lewat. Dika hanya menunduk, mencoba mengabaikan. Tapi nasib tampaknya ingin menguji kesabarannya lebih jauh. Saat ia sedang menata motor para sopir, Rama tiba-tiba datang mendekat, menepuk pundaknya keras. "Wah, tukang parkir legenda nih. Katanya tadi siang mau jadi pahlawan. Hebat banget loh, kek," ujarnya sambil tertawa kasar. Orang-orang di sekitar langsung menunduk. Tak ada yang berani bicara. Dika tetap diam, tangannya gemetar menahan amarah. Tapi Rama tak berhenti. Ia meraih topi lusuh Dika, lalu melemparkannya ke tanah. "Kalau udah tua, mending tidur di rumah. Gak usah sok ngatur tempat ini. Terminal ini sekarang milik gue, ngerti lo?" Tawa keras anak buahnya menggema, menyayat hati semua yang mendengar. Dika menunduk, mengambil topinya perlahan.
Di ujung matanya, tampak genangan air yang entah karena sedih atau karena amarah yang terlalu lama ditahan. Suara-suara tawa itu semakin keras, tapi waktu seakan berjalan lambat bagi Dika. Di dalam pikirannya, kenangan lama berputar, penjara gelap, suara rantai, perkelahian berdarah di balik jeruji. Ia ingat semua pelajaran yang ia dapat di sana. Kalau kau ingin bertahan, jangan pernah takut pada siapapun. Kata-kata itu kini menggema kembali. Udahlah, Rama, bisik salah satu anak buahnya, merasa situasinya mulai aneh. Tapi Rama mengabaikan. Ia mendorong Dika sekali lagi hingga hampir jatuh. Cepat minta maaf, kek. Kalau gak, gue bikin lo gak bisa kerja di sini lagi. Teriaknya, semua mata menatap ke arah mereka. Suasana terminal membeku. Dika menatap Rama perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada yang sangat tenang, tapi menakutkan. Aku udah hidup lebih lama dari umur kalian gabungin semua, ujarnya pelan. Dan selama aku di sini, jangan coba-coba injak kepala orang tua, nak. Nada suaranya datar, tapi setiap katanya mengandung ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Rama tertawa keras, mencoba menutupi rasa gugup yang entah dari mana munculnya. Ngancam gue lo, kek, katanya dengan senyum sinis, tapi sorot matanya mulai ragu. Dika hanya menatap balik, lama dan dalam. Sekejap saja, suasana menjadi sunyi. Bahkan suara bass yang lewat pun seakan menghilang. Tatapan mata itu, tatapan milik seseorang yang pernah melihat kematian dari jarak sangat dekat, membuat Rama kehilangan kata-kata. Tapi Dika tak bergerak. Ia tahu, saat ini bukan waktunya. Ia berbalik, melangkah pergi perlahan, meninggalkan Rama yang masih berdiri terpaku dengan jantung berdetak cepat. Di kejauhan, langit mulai gelap. Angin sore membawa debu terminal menari di udara. Semua orang yang melihat tahu, sesuatu sedang berubah. Dika, si tukang parkir tua yang selama ini diam, kini telah kehilangan kesabarannya. Dan ketika kesabaran seorang, lulusan neraka, pecah, maka neraka itu sendiri akan datang kembali ke terminal Kampung Rambutan. Malam turun perlahan di terminal Kampung Rambutan. Lampu-lampu temaram menggantung redup, memantulkan bayangan samar di permukaan aspal yang lembab. Dika duduk sendiri, di bangku kayu dekat gerbang terminal, menatap kosong ke arah bus-bus yang bersiap untuk keberangkatan malam. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya pelan, seolah berusaha mengeluarkan segala beban yang menghimpit dadanya. Tapi tak peduli seberapa dalam ia mencoba tenang, amarah di hatinya tetap bergejolak seperti bara yang menunggu disulut. Ia menatap tangannya sendiri, tangan tua yang penuh urat dan bekas luka. Setiap goresan di kulit itu adalah sisa masa lalu yang tak bisa dihapus. Masa lalu yang gelap, keras, dan berdarah. Nusa Kambangan, nama itu kembali menghantam pikirannya seperti badai. Di sanalah dulu ia belajar bertahan hidup di tengah para monster sesungguhnya. Ia bukan malaikat, tapi juga bukan binatang. Ia hanya manusia yang dulu dipaksa untuk menjadi keras agar tidak hancur. Di tempat itu, ia pernah bersumpah bahwa jika suatu hari bebas, ia akan berhenti melukai siapapun. Namun kehidupan di luar penjara ternyata jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Orang-orang tidak tahu siapa dirinya, dan mungkin itu yang membuat mereka berani menginjak harga dirinya. Ia sudah berusaha jadi orang baik, menahan amarah, bekerja jujur sebagai tukang parkir. Tapi malam ini, luka batin itu terasa seperti belati yang menusuk dari dalam. Ia menutup matanya, mencoba mendengar suara lembut almarhum istrinya di kepalanya. Bang Dika, kalau bisa jangan kembali ke masa lalu itu, aku ingin kau tenang, hidup damai. Suara itu menenangkan, tapi sekaligus menyakitkan. Angin malam berhembus dingin, membawa bau solar dan hujan. Dari kejauhan, Dika melihat Rama dan anak buahnya masih tertawa-tawa, meminum minuman keras di belakang deretan bas. Sesekali mereka melempar botol kosong ke tanah sambil berteriak memaki. Salah satu sopir muda dihina karena tak mau ikut minum, dan Rama menendangnya hingga terjatuh. Orang-orang pura-pura tak melihat, takut ikut jadi korban. Dika mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Ia masih mencoba sabar, tapi batas kesabarannya makin menipis. Ia berdiri, menatap ke arah mereka. Sekejap, semua kenangan gelap di dalam penjara kembali berputar, wajah-wajah bengis para tahanan, malam-malam panjang penuh darah, dan suara jeritan orang-orang yang mencoba menantangnya.
Semua itu berputar seperti film di kepalanya, menyalakan kembali sisi dirinya yang telah lama ia kubur. Sisi yang dulu dikenal dengan nama Naga Hitam. Namun kali ini Dika tak langsung bergerak. Ia berjalan perlahan ke musala kecil di pojok terminal. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. "Ya Tuhan, jangan biarkan aku kembali seperti dulu," bisiknya lirih. Tapi di balik doa itu, ada perasaan lain yang tak bisa ia sangkal, perasaan haus akan keadilan yang sudah terlalu lama ia pendam. Selesai berdoa, Dika keluar dari musala. Matanya lebih tenang, tapi tatapannya berubah. Dingin, tegas, seolah sudah menerima takdir yang ia hindari selama ini. Ia tahu, jika kejahatan dibiarkan, maka yang salah bukan hanya pelaku, tapi juga mereka yang diam. "Aku sudah cukup sabar," gumamnya pelan. Tapi kalau sabar berarti membiarkan orang lain diinjak, itu bukan sabar, itu pengecut. Malam itu, Dika berjalan pelan menembus kegelapan menuju area parkir belakang tempat para preman berkumpul. Di tangannya, ia menggenggam sapu bambu tuanya, satu-satunya senjata yang ia punya, tapi cukup baginya untuk memulai sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Dan dari malam itu, kesabaran seorang mantan penghuni neraka resmi berakhir. Hujan turun malam itu, deras dan dingin, menamparkan atap seng terminal seperti gendang perang. Cahaya lampu jalan berkilau di atas genangan air, memantulkan bayangan bus yang terparkir rapi di sisi kanan terminal. Dika berdiri di bawah tiang lampu, tubuhnya basah kuyup. Sapu bambu masih di tangannya, namun matanya bukan lagi mata seorang tukang parkir tua, melainkan mata seorang yang telah kehilangan kesabaran, mata yang pernah membuat orang-orang di Nusa Kambangan berlutut ketakutan. Ia tahu malam ini, takdir akan menuntunnya untuk kembali menjadi dirinya yang dulu, entah ia mau atau tidak. Dari kejauhan terdengar tawa kasar Rama dan anak buahnya. Mereka berkumpul di pos belakang terminal, mabuk berat, melempar botol dan menghina siapapun yang lewat. Salah satu sopir muda lewat dengan payung, namun langsung dirampas dan dihina. Sopir miskin. "Bayar dulu biar bisa jalan," teriak Rama sambil menendang genangan air ke arahnya. Sopir itu hanya bisa meringis, tak berani melawan. Melihat pemandangan itu, dada Dika seperti terbakar. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi yang keluar justru desahan berat penuh amarah. Ia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi cipratan air hujan. Dari kejauhan, beberapa sopir memperhatikannya, berbisik-bisik, "Bang Dika mau ngapain? Jangan, nanti bisa bahaya," tapi tak ada yang berani menghentikan. Dika berjalan tenang, wajahnya datar, matanya lurus menatap Rama. Setiap langkahnya seperti gema yang menggetarkan seluruh terminal. Di balik hujan, auranya begitu kuat, seperti ada sesuatu yang baru saja terlepas dari rantai panjang masa lalu. Ini dia si kakek parkir," seru Rama ketika melihatnya datang. "Masih belum puas dihina ya, kek? Mau cari mati?" Dika berhenti beberapa meter di depannya. Suara hujan menjadi satu-satunya musik yang mengiringi ketegangan itu. Ia menatap Rama lama, lalu berkata dengan suara pelan namun dalam, "Kau sudah kelewatan, nak. Aku sudah sabar, tapi sekarang, cukup." Rama tertawa keras, mabuk, menepuk dada sendiri. "Cukup, hahaha, apa yang mau lo lakuin, kek? Mau nyapu gue sampai mati?" Ejeknya sambil menatap sapu bambu di tangan Dika. Tapi belum sempat tawa itu berhenti, Dika melangkah cepat, gerakannya seperti bayangan. Dalam satu kilatan, sapu bambu itu menghantam dada Rama dengan keras, membuatnya terhempas ke belakang menabrak kursi besi. Semua yang ada di sana langsung terdiam. Anak buah Rama terkejut, tapi refleks menyerang. Dua orang maju bersamaan, namun Dika menangkis pukulan pertama dan memutar sapunya ke arah leher satu orang lainnya. Dentuman keras terdengar, mereka tumbang. Gerakan Dika cepat, presisi, dan brutal. Tak ada satupun yang sempat menyadari bahwa orang tua yang mereka hina adalah mantan raja di dunia yang tak mengenal ampun. Dalam waktu singkat, 3 preman tergeletak di tanah, meraung kesakitan. Rama bangkit dengan susah payah, menatap Dika dengan mata merah. "Sialan, siapa lo sebenarnya?" Ia mengangkat besi panjang dari tanah, menyerang membabi buta. Tapi Dika menunduk, menangkis dengan sapunya, lalu menghantam lutut Rama hingga patah. Rama berteriak keras, jatuh berlutut di tengah genangan air. Dika mendekat, menatapnya dari atas. "Aku bukan siapa-siapa," katanya dengan suara rendah. "Aku cuma orang yang udah terlalu lama diam."
Hujan semakin deras. Dika berbalik, meninggalkan Rama yang menggeliat kesakitan bersama anak buahnya. Terminal hening. Semua orang yang melihat hanya bisa terpaku, antara takut dan kagum. Tak ada yang berani bicara. Malam itu, terminal Kampung Rambutan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pria tua sendirian menumbangkan gerombolan preman tanpa ampun. Dan sejak saat itu, bisik-bisik mulai menyebar tentang tukang parkir misterius yang memiliki kekuatan seperti iblis. Mereka tak tahu, yang berdiri di tengah hujan itu bukan sekadar tukang parkir, melainkan lulusan Nusa Kambangan yang baru saja bangkit dari tidurnya. Subuh menyapa dengan sunyi yang aneh di terminal Kampung Rambutan. Sisa hujan malam tadi masih menetes dari atap, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau solar. Dika duduk di kursi kayunya yang mulai lapuk, menatap kosong ke arah jalanan yang masih sepi. Tubuhnya tampak tenang, tapi di balik mata tuanya, ada badai yang belum padam. Malam tadi, darah memang tidak tumpah, tapi bagi Dika, itu sudah cukup untuk membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat, pintu masa lalu. Ia menutup matanya. Dalam sekejap, suara terminal menghilang, digantikan oleh suara rantai besi yang saling beradu, teriakan para napi, dan bau logam yang menyengat. Bayangan gelap Nusa Kambangan muncul begitu nyata di kepalanya, tempat di mana manusia kehilangan rasa takut, tempat di mana hanya kekuatan yang bisa membuat seseorang bertahan hidup. Ia masih ingat hari pertamanya tiba di sana, dibawa dengan rantai di tangan dan kaki, dikawal oleh petugas bersenjata lengkap. Semua mata menatapnya sinis, menilai apakah orang tua ini akan bertahan seminggu di neraka itu. Tapi Dika bukan orang biasa. Di dalam penjara itu, ia membuktikan siapa dirinya. Ia bukan yang terbesar, bukan yang paling muda, tapi ia yang paling ditakuti. Setiap luka, setiap darah yang tumpah, membentuknya menjadi sosok tanpa belas kasihan. Di sana ia mendapat julukan yang bahkan para penjaga takut menyebutnya dengan lantang, naga hitam. Julukan yang lahir setelah ia menumbangkan 9 preman dalam satu malam, hanya dengan tangan kosong, ketika mencoba melindungi seorang napi tua yang dihina. Dari malam itulah, nama Dika melegenda. Namun legenda itu bukan kebanggaan bagi Dika, melainkan kutukan. Setiap malam ia dibayang-bayangi wajah orang-orang yang tumbang di tangannya, teriak kesakitan mereka menghantui tidurnya. Ia sadar, kekuatan yang dulu membuatnya bertahan, kini hanya menyisakan luka dan penyesalan. Saat ia bebas bertahun-tahun lalu, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi mengangkat tangan pada siapapun. Ia ingin menebus dosa, bukan menambahnya. Tapi kehidupan di luar penjara tidak memberi ampun, bahkan seorang tobat pun bisa dipaksa kembali menjadi monster bila dunia menginjaknya terlalu dalam. Suara mesin bas yang menyala membuyarkan lamunannya. Beberapa sopir memandangnya dengan tatapan heran dan takut. Sejak peristiwa malam itu, tak ada yang berani berbicara padanya. Mereka tahu Dika bukan tukang parkir biasa. Ada aura aneh yang kini mengelilinginya, aura yang membuat bahkan preman baru tak berani mendekat. Ia menyadari perubahan itu, tapi ia tak merasa bangga. Ia hanya merasa lelah. Aku cuma ingin hidup tenang, gumamnya pelan, matanya memandang jauh. Namun, di balik ketenangan itu, Dika tahu bahwa segalanya belum berakhir. Rama dan gengnya belum semuanya tumbang. Berita tentang kejadian malam tadi pasti sudah menyebar ke telinga mereka yang lebih besar, kelompok yang selama ini menjadi sumber utama kekacauan di terminal itu. Dan bila mereka datang, Dika tak akan bisa lagi bersembunyi di balik kesabarannya. Dika berdiri, menatap bayangannya sendiri yang jatuh di genangan air. Di sana, ia melihat dua sosok dalam satu tubuh, seorang tukang parkir renta dan seorang legenda penjara yang menakutkan. Dua dunia yang tak seharusnya bersatu kini saling bertarung di dalam dirinya. Kalau ini memang harus terjadi lagi, katanya pelan, aku akan pastikan, kali ini bukan untuk kejahatan, tapi untuk melindungi yang lemah. Angin subuh berembus dingin, menggoyangkan papan nama, terminal Kampung Rambutan, di atas gerbang. Suaranya seperti bisikan masa lalu yang memanggil. Dika tahu, bayangan hitam dari masa lalu telah kembali sepenuhnya. Dan kali ini, naga hitam tak lagi hanya bayangan dalam kenangan, ia hidup kembali, siap menebus dunia yang dulu ia kotori dengan darah. Malam kembali turun di terminal Kampung Rambutan. Langit kelam tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dika berdiri di bawah lampu temaram yang berkelip-kelip, mengenakan jaket lusuh yang sama seperti biasanya. Namun kali ini,
di balik ketenangannya, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya yang tua tampak lebih tegas, matanya menatap ke arah gang belakang terminal, tempat di mana suara tawa kasar para preman mulai terdengar lagi. Mereka datang, dengan jumlah lebih banyak, lebih sombong, dan lebih haus akan kekuasaan. Rama yang kemarin sempat dipecundangi kini datang lagi, namun kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, ada sekitar 8 orang preman yang membawa besi panjang dan rantai motor. Mereka berjalan dengan congkak, menghampiri area parkir yang dijaga Dika. "Heh, Pak Tua," teriak Rama dengan nada mengejek, "kau pikir kami takut sama orang sepertimu? Kau cuma tukang parkir bus yang udah sekarat." Suara tawa keras bergema, menusuk telinga Malam yang sunyi. Tapi Dika tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap mereka, tatapan yang tenang, tapi menusuk seperti pisau dingin. Satu dari preman itu mendorong Dika dengan kasar. Tubuh tua itu goyah, namun tak jatuh. Mereka kembali menertawakannya, namun di balik wajah sabarnya, Dika merasakan darahnya mulai mendidih. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Kau semua, benar-benar tak tahu dengan siapa kalian berhadapan." Angin malam mulai berhembus pelan, membuat jaket Dika berkibar. Dari dalam saku, tangannya meraih sesuatu, potongan rantai tua, bekas peninggalan masa kelam di Nusa Kambangan. Rantai itu dingin, berat, dan penuh kenangan berdarah. Dalam sekejap, Dika melempar rantai itu ke tanah, menatap satu persatu wajah preman di hadapannya. "Aku sudah terlalu lama diam," katanya datar, suaranya berat dan tajam. "Sekarang, giliran kalian yang harus belajar arti rasa takut." Kata-kata itu membuat para preman terdiam sejenak, seolah hawa di sekitar mereka mendadak berubah. Lalu Rama berteriak marah, "Serang dia! Hajar sampai mampus!" Dan seperti sekumpulan anjing lapar, mereka menyerbu bersamaan. Tapi malam itu, terminal seolah menyaksikan kebangkitan legenda lama. Dika bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Ia menepis rantai, memutar tubuh, dan dalam hitungan detik, 2 preman sudah terkapar. Satu terjatuh dengan tangan terpelintir, satu lagi menabrak tiang bas dan pingsan. Setiap gerakan Dika presisi, tanpa ragu, tanpa emosi. Ia tidak bertarung karena amarah, tapi karena tekad untuk melindungi ketenangan yang ia cintai. Suara pukulan, besi beraduk, dan jeritan kesakitan menggema keras di antara deru mesin bas yang tak bergerak. Rama mencoba kabur, namun rantai Dika melayang cepat, melilit kakinya hingga jatuh tersungkur. Dika berjalan mendekat perlahan, langkahnya berat tapi pasti. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya dingin. "Jangan ganggu lagi orang-orang di sini." Rama yang ketakutan hanya bisa menunduk, wajahnya memucat seperti kehilangan seluruh keberanian. Dengan satu tendangan, Dika membuat rantainya terlepas, lalu berbalik tanpa menoleh. Ia tidak membunuh, hanya memberi pelajaran. Tapi malam itu, satu pesan sudah tersampaikan jelas, terminal ini bukan lagi milik para preman. Ketika semuanya usai, Dika berdiri di tengah terminal yang sunyi. Lampu-lampu bergetar pelan, menyorot tubuhnya yang penuh luka dan napas berat. Namun di matanya tak ada penyesalan, hanya ketenangan yang lama hilang. Dari kejauhan, beberapa sopir bus yang menyaksikan kejadian itu berbisik dengan nada takjub, "Si Pak Dika itu, bukan orang biasa," dan nama itu mulai menyebar perlahan, kembali menggema di lorong-lorong terminal, naga hitam hidup lagi. Angin malam membawa aroma bensin dan darah yang samar, tapi di balik semua itu ada kedamaian yang baru lahir. Terminal Kampung Rambutan malam itu berubah, bukan karena polisi, bukan karena aparat, tapi karena seorang pria tua yang dulu dibuang ke neraka dan kini kembali untuk menebus hidupnya. Dika menatap langit gelap dan berbisik lirih, "Mungkin ini caraku menebus dosa." Keesokan harinya, suasana terminal Kampung Rambutan terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya riuh dengan teriakan sopir dan klakson bus, kini terasa sunyi dan berhati-hati. Semua orang menatap ke arah pos parkir tua di pojok terminal, tempat Dika duduk diam, meneguk kopi hitamnya seperti biasa. Tapi mereka tahu, pria tua itu bukan lagi sekadar tukang parkir. Malam tadi, ia seorang diri melumpuhkan 8 preman yang selama ini membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Cerita itu menyebar cepat, seperti api yang melahap jerami. Dari sopir ke kernet, dari pedagang asongan ke petugas keamanan, semua membicarakan satu nama, Dika, si naga hitam. Namun di balik bisik-bisik kekaguman itu, ada pula rasa cemas yang mulai tumbuh.
Sebab kabar kemenangan Dika sampai ke telinga orang-orang yang lebih berbahaya, mereka yang dulu menjadi akar dari semua kekacauan di terminal. Di sebuah kafe kumuh tak jauh dari situ, seorang pria bertubuh besar dengan tato kepala naga di lehernya menghantam meja dengan marah. Jadi, orang tua itu masih hidup, katanya dengan suara berat. Namanya Bayu Serigala, salah satu preman senior yang dulu pernah satu sel dengan Dika di Nusa Kambangan. Ia mengenal betul siapa Dika sebenarnya, dan tahu betapa mengerikannya jika legenda itu bangkit kembali. Sementara itu, Dika berjalan perlahan di antara deretan bus yang parkir. Wajahnya datar, tapi di dalam hatinya berkecamuk perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak menyesal dengan apa yang ia lakukan semalam, namun rasa bersalah mulai menggerogoti batinnya. Aku berjanji takkan lagi menumpahkan darah, gumamnya, menatap tangannya yang masih bergetar. Tapi dunia ternyata tak memberinya pilihan lain. Di matanya terbayang wajah-wajah yang ia tumbangkan bertahun-tahun lalu, suara jerit mereka kembali menghantui, membuat jantungnya berdebar dengan rasa sesak yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat seorang pemuda datang menghampiri. "Pak Dika," katanya pelan, "terima kasih, Pak, karena Bapak, kami bisa kerja lagi tanpa takut dipalak." Dika menatap pemuda itu, tersenyum samar. Namun di balik senyum itu ada kesedihan yang dalam. "Jangan berterima kasih padaku," jawabnya lirih, "aku hanya menebus masa lalu yang penuh dosa." Pemuda itu bingung, tapi ia bisa merasakan beratnya kalimat itu. Dari sorot mata Dika, terlihat jelas bahwa pria tua itu menyimpan luka yang belum sembuh, luka yang jauh lebih dalam dari sekadar perkelahian di terminal. Siang itu, di antara keramaian yang mulai kembali normal, dua petugas keamanan mendatangi Dika. "Pak, kami dengar kabar tadi malam," kata salah satunya dengan ragu. "Bapak, dulunya pernah di Nusa Kambangan?" "Iya." Dika menatap mereka, diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Iya." Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat keduanya saling pandang dengan wajah tegang. Nama Nusa Kambangan bukan sekadar penjara, itu adalah simbol neraka bagi para kriminal paling berbahaya. Dan sekarang, mereka sadar bahwa pria yang setiap hari menjaga parkir itu pernah hidup di antara para iblis. Sore harinya, Dika kembali ke kamar kontrakannya yang sempit di belakang terminal. Ia duduk di lantai, menatap foto lama di tangannya. Di foto itu, terlihat dirinya muda, berdiri di samping seorang wanita dan seorang anak kecil. Wajah mereka tersenyum hangat, senyum yang kini tinggal kenangan. "Andai waktu bisa kuputar kembali," bisiknya, suaranya bergetar. Ia mengusap foto itu perlahan, matanya basah. Luka lama yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun kembali terbuka, luka kehilangan keluarga karena kesalahannya sendiri di masa lalu. Saat malam tiba, hujan kembali. Turun deras, mengetuk atap terminal seperti denting kenangan. Di bawah rintik itu, Dika berdiri sendiri, menatap jauh ke arah jalan raya. Ia tahu, ketenangan yang baru saja ia ciptakan tidak akan bertahan lama. Masa lalunya telah bangkit, dan orang-orang yang dulu hidup di neraka bersamanya kini mungkin sedang menuju ke terminal ini. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa lirih, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku kembali jadi monster." Namun takdir sudah menyiapkan jalannya sendiri. Dari kejauhan, di antara kilatan petir yang membelah langit, siluet seorang pria besar dengan tato di lehernya berdiri di depan gerbang terminal. Bayu Serigala telah datang, membawa masa lalu yang Dika coba kubur dalam-dalam. Dan malam itu, udara seolah menegang. Dua legenda kelam dari Nusa Kambangan akan kembali berhadapan, bukan di penjara, tapi di dunia yang mereka coba tinggalkan. Hujan deras mengguyur terminal Kampung Rambutan malam itu, menimbulkan suara riuh di atas atap seng. Petir sesekali menyambar, menerangi bayangan seorang pria besar yang berdiri di gerbang terminal dengan mantel hitam panjang. Di lehernya, tato kepala naga terlihat samar di bawah cahaya lampu jalan. Itulah Bayu Serigala, sosok yang dulu dikenal sebagai Algojo di dalam Nusa Kambangan, pria yang bahkan para sipir enggan menatap matanya terlalu lama. Kini ia kembali, bukan sebagai teman, tapi sebagai bayangan masa lalu yang datang menuntut sesuatu dari Dika. Dika berdiri di bawah kanopi pos parkirnya, menatap sosok yang semakin mendekat dengan langkah berat namun mantap. Ia tahu langkah itu, ia tahu napas itu. Bayu, satu-satunya orang yang dulu ia selamatkan di dalam penjara, namun juga orang yang mengkhianatinya di akhir masa hukuman. Dika menghela napas panjang, memandangi lantai basah di bawah kakinya. "Kau datang juga akhirnya," gumamnya lirih.
Bayu berhenti beberapa meter di depannya, menatap tajam dengan senyum sinis. "Kau pikir aku tak tahu kau masih hidup, naga hitam?" katanya dengan suara berat yang menusuk. Suara petir menggema bersamaan dengan benturan petir di langit, membuat suasana semakin mencekam. Dika tidak menjawab, hanya memandang ke arah Bayu dengan tatapan yang tenang namun penuh luka. "Aku tidak lagi hidup di dunia itu, Bayu," katanya pelan. "Aku hanya ingin tenang." Tapi Bayu tertawa keras, suaranya seperti geraman serigala di tengah malam. "Tenang, kau pikir bisa tenang setelah meninggalkan semua dosa kita di Nusa Kambangan? Dunia ini kecil, Dika. Dosa tak bisa kau buang, hanya bisa kau bayar." Dika menunduk, menggenggam tangannya yang bergetar. Ia tahu Bayu tidak datang untuk berdamai. Di balik kehadirannya pasti ada dendam yang membara. "Kau masih sama seperti dulu," ucap Dika pelan. "Masih percaya bahwa kekuatan adalah segalanya." Bayu mendekat, menatap lurus ke matanya. "Bukan soal kekuatan, Dika. Ini soal kehormatan. Di Nusa Kambangan, kau yang disebut legenda. Tapi di luar, akulah yang akan menggantikanmu. Dan untuk itu, aku harus menjatuhkanmu di tempat ini, di terminal bus yang jadi kandang barumu." Hening mendadak menyelimuti terminal. Beberapa sopir yang masih berjaga malam menatap dari kejauhan, tak berani mendekat. Mereka tak tahu siapa Bayu sebenarnya, tapi aura keduanya begitu menakutkan, seolah dua binatang buas dari dunia yang sama sedang saling mengukur kekuatan. Hujan menambah dramanya, menetes dari ujung rambut Dika, jatuh ke tanah bersama detak jantungnya yang mulai cepat. Dalam benaknya, Dika bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap mengangkat tangan lagi, setelah bersumpah untuk tidak melakukannya. Bayu mengeluarkan pisau lipat besar dari balik mantelnya. Pisau itu berkilau di bawah cahaya petir. "Kau tahu ini, kan?" katanya seraya tersenyum dingin. "Pisau yang dulu kau tanam di bahuku, waktu kita sama-sama melawan narapidana. Gila itu, aku simpan sebagai pengingat bahwa aku akan menagih utangmu suatu hari nanti." Dika menatap pisau itu lama, lalu berkata lirih, "Kalau kau mau darahku, ambil saja. Tapi jangan ganggu orang-orang di sini." Namun Bayu menggeleng pelan. "Kau salah, Dika. Aku tak datang untuk darahmu. Aku datang untuk nama besarmu." Dengan cepat, Bayu menyerang. Pisau itu berayun ke arah dada Dika, tapi pria tua itu menepisnya dengan gerakan refleks yang mengingatkan semua orang pada masa lalu. Tubuh Dika bergerak cepat, menghindar ke samping, menahan, lalu menangkis lagi. Suara logam beradu terdengar di antara derasnya hujan. Tubuh tua itu memang tak lagi sekuat dulu, tapi setiap gerakannya masih mengandung presisi dan pengalaman bertahun-tahun dari dunia kelam. Dalam beberapa detik, pisau Bayu terlepas dan terlempar jauh, namun Dika tak melanjutkan serangan. Ia hanya menatapnya dengan napas berat, berkata lirih, "Aku bukan naga hitam lagi, Bayu. Aku hanya Dika, tukang parkir yang ingin tenang." Bayu tersenyum miring, darah menetes dari sudut bibirnya. "Kau bisa bilang begitu, tapi dunia akan selalu mengenalmu sebagai naga hitam." Ia berbalik, meninggalkan terminal yang kini sunyi tanpa suara. Dika berdiri diam, menatap ke arah Bayu yang menjauh. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Bayu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka benar-benar jatuh. Dan malam itu, di bawah langit hujan yang tak henti, Dika menyadari, masa lalunya tak lagi sekadar bayangan, tapi sudah kembali hidup, menuntut penyelesaian yang tak bisa dihindari. Hujan sudah reda, tapi udara di terminal Kampung Rambutan masih berat oleh rasa takut. Malam itu, Dika duduk sendirian di pos parkirnya. Rokok di tangannya nyaris habis, tapi pikirannya masih melayang pada pertemuan dengan Bayu Serigala. Ia tahu betul, lelaki itu tak pernah datang tanpa maksud. Di dalam penjara dulu, Bayu selalu memimpin lewat kekerasan. Dan jika ia kini kembali ke terminal ini, itu berarti badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dika menatap ke arah langit gelap dan berbisik pelan, "Tuhan, kenapa dosa masa lalu selalu tahu cara menemukan jalannya kembali?" Di sudut terminal, beberapa sopir masih berbincang pelan tentang perkelahian malam sebelumnya. Mereka mulai menganggap Dika sebagai pelindung, tapi pria tua itu justru merasa terbebani. Ia tak ingin jadi pahlawan, ia hanya ingin tenang. Namun ketenangan adalah kemewahan yang tak pernah diberikan padanya. Tak lama kemudian, suara deru motor besar terdengar dari kejauhan, makin lama makin banyak. Sekitar 20 orang dengan jaket hitam berhenti di depan gerbang terminal. Di antara mereka,
berdiri Bayu Serigala dengan senyum bengis. "Waktunya kau berhenti bersembunyi di balik nama tukang parkir, Dika," teriak Bayu lantang. "Aku datang bukan cuma untuk menuntutmu, tapi untuk menghancurkan tempat yang kau lindungi ini." Para preman mulai menyerbu masuk, menendang kursi, memecahkan kaca kios, dan memukul siapapun yang mencoba menghalangi. Suara jerit dan benturan besi terdengar di mana-mana. Terminal yang biasanya menjadi tempat pulang orang-orang kecil kini berubah menjadi neraka terbuka. Dika berdiri perlahan, matanya dingin. Ia berjalan ke tengah terminal tanpa tergesa. Setiap langkahnya menimbulkan aura yang membuat beberapa preman berhenti sejenak. Di bawah cahaya lampu yang bergetar, sosok Dika tampak bukan lagi seorang kakek renta, tapi bayangan dari legenda lama yang bangkit. "Aku sudah bilang, jangan ganggu orang-orang di sini," katanya datar. Tapi Bayu hanya tertawa. "Kalau begitu, lindungi mereka, Dika. Lindungi terminalmu." Dan pertarungan pun pecah. Dika melawan mereka sendirian, gerakannya cepat, meski tubuhnya tak lagi muda. Ia menangkis besi, memutar tubuh, lalu menendang keras hingga 2 orang terlempar. Satu lagi menghantamnya dengan rantai, tapi ia menahan dengan siku, lalu membalas dengan pukulan telak ke dada. Darah muncrat, tubuh-tubuh berjatuhan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Meski pengalaman dan teknik membuat Dika unggul, tenaga tuannya mulai melemah. Napasnya berat, darah menetes dari pelipisnya, tapi ia tetap berdiri tegak. Bayu maju perlahan sambil bertepuk tangan. "Kau masih hebat, Dika, tapi dunia ini sudah berubah. Sekarang giliranku jadi legenda." Ia mencabut pisau panjang dari pinggangnya, lalu menyerang tanpa ragu. Mereka berdua bertarung di tengah terminal yang porak-poranda. Hujan kembali turun, seolah langit pun ingin menutupi pertarungan 2 arwah dari neraka. Setiap benturan membuat lantai bergema. Bayu menebas, Dika menghindar, Bayu meninju, Dika menangkis. Tapi pisau itu akhirnya mengenai bahu Dika, darah mengucur deras. Tubuh Dika terhuyung, tapi matanya masih menyala penuh perlawanan. Dengan sisa tenaga, ia memutar rantai tua di tangannya dan menghantam Bayu hingga pria itu tersungkur menghantam tiang bas. Suara keras menggema, disusul keheningan. Dika terengah, lututnya hampir goyah, tapi ia bertahan. Hujan menetes di wajahnya, bercampur darah dan air mata. Ia memandang Bayu yang terkapar, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kau ingin legenda? Maka dengar ini, legenda sejati bukan tentang siapa yang paling ditakuti, tapi siapa yang berani berhenti menjadi monster." Terminal sunyi, hanya hujan yang menjadi saksi. Preman-preman yang tersisa mulai mundur, tak lagi berani mendekat. Mereka melihat Dika berdiri di tengah terminal, tubuhnya berdarah, tapi tatapannya masih tajam seperti dulu. Malam itu, terminal kembali aman, tapi Dika tahu, kemenangan ini bukan kebahagiaan. Ia tahu hidupnya tak akan pernah kembali sama. Karena untuk menjaga ketenangan, ia terpaksa membangunkan kembali sisi kelam yang selama ini ia kubur. Dan kini, naga hitam benar-benar hidup lagi. Meski di dalam hatinya, Dika justru merasa kalah. Pagi menyapa terminal kampung rambutan dengan udara yang ganjil. Hujan sudah berhenti, tapi aroma darah dan besi masih terasa kuat di setiap sudutnya. Pecahan kaca berserakan, kios-kios hancur, dan bercak merah di lantai menjadi saksi bisu dari malam neraka yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan itu, Dika duduk bersandar di dinding pos parkirnya, tubuhnya penuh luka, darah masih menetes dari bahu dan pelipisnya. Napasnya berat, matanya setengah terpejam, namun genggaman tangannya pada rantai tua itu masih kuat. Ia berhasil mempertahankan terminal ini, tapi dengan harga yang mahal, dirinya sendiri. Beberapa sopir dan pedagang mendekat perlahan. Mereka menatap Dika dengan campuran kagum dan takut. Tak ada yang berani menyentuhnya. "Dia sendirian lawan mereka semua," bisik seorang sopir muda. "Aku lihat dengan mata kepala sendiri." Tapi bagi Dika, ujian itu terasa kosong. Ia bukan pahlawan, ia hanyalah orang berdosa yang kembali mengulangi kesalahan yang sama, menumpahkan darah. Di dalam pikirannya, wajah-wajah orang yang ia tumbangkan kembali muncul, berganti-ganti antara masa kini dan masa lalu. Ia memejamkan mata dan bergumam lirih, "Tuhan, apa aku ini ditakdirkan untuk hidup dalam dosa selamanya?" Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Mobil-mobil datang, dan beberapa petugas turun, segera mengamankan area terminal. Salah satu petugas, seorang pria muda dengan wajah tegas, mendekati Dika. "Pak, tolong ikut ke pos sebentar.
Kami perlu keterangan dari Anda, katanya dengan nada hormat, tapi matanya penuh curiga. Dika hanya mengangguk pelan. Ia tahu, saat ini bukan lagi soal terminal, tapi soal masa lalunya yang tak bisa ia sembunyikan. Dan benar saja, salah satu polisi senior yang datang tampak terkejut begitu melihat wajah Dika. Dika, Suryana, ucap polisi itu pelan, matanya membesar. Nama itu, dulu ada di daftar mantan napi Nusa Kambangan. Tapi kau sudah dianggap meninggal, kan? Semua mata kini tertuju padanya. Dika diam, menatap tanah. Ia tak menyangkal, tak membela diri. Ia hanya berkata pelan, "Ya, Dika Suryana, mantan narapidana 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang, aku hanya tukang parkir yang ingin hidup damai." Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap yang terdengar. Sopir-sopir yang tadi memujanya kini saling pandang, sebagian mundur perlahan. Rasa kagum berubah menjadi ketakutan. Mereka mulai berbisik, "Jadi dia mantan napi dari Nusa Kambangan." Ada yang menatap Dika dengan hormat, tapi banyak pula yang takut. Dunia memang kejam, orang yang berjasa sekalipun bisa dijauhi karena masa lalunya. Dika menerima semua itu dengan diam. Dalam hatinya, ia tahu, inilah harga dari dosa lama yang menagih. Ia tak marah, hanya lelah. Polisi muda tadi menatapnya lama, lalu berkata dengan nada pelan, "Kami tahu Bapak melindungi orang-orang di sini. Tapi tetap saja, ada korban luka, ada kekacauan. Kami harus membawa Bapak untuk dimintai keterangan." Dika mengangguk tanpa perlawanan. Ia berdiri perlahan, tubuhnya goyah. Di sekelilingnya, semua orang diam, tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya pandangan campur aduk antara rasa hormat dan takut. Dika berjalan perlahan menuju mobil polisi, dengan langkah berat seperti membawa seluruh beban dunia di punggungnya. Sebelum masuk ke mobil, Dika menatap terminal yang kini sepi. Di sana, seorang anak kecil berlari menghampirinya, anak penjual nasi yang sering ia bantu. Anak itu memeluknya sambil menangis, "Pak Dika, jangan pergi, nanti preman datang lagi." Dika tersenyum tipis, membelai kepala anak itu. "Tenang saja, nak," bisiknya lembut. "Selama aku hidup, tak ada yang berani ganggu kalian lagi." Anak itu menangis semakin keras, sementara polisi hanya bisa menunduk menyaksikan pemandangan itu. Ketika mobil polisi melaju menjauh dari terminal, hujan kembali turun tipis, membasahi aspal yang masih berlumur darah. Semua orang terdiam, menyadari satu hal, pria tua yang mereka anggap cuma tukang parkir ternyata adalah pelindung sejati yang mengorbankan segalanya. Di dalam mobil, Dika menatap keluar jendela, wajahnya datar tapi matanya sayu. Dalam hati ia berbisik lirih, "Mungkin inilah akhirnya, Tuhan, tapi kalau aku harus membayar semua dosa ini demi mereka, aku tak menyesal." Malam itu di ruang interogasi yang dingin, Dika duduk tenang dengan tangan terborgol di depan dada. Tatapan matanya kosong, tapi dalam bening bola matanya masih tersimpan bara yang sama, bara seorang pria yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Di depannya, dua polisi duduk berhadapan, membuka berkas yang sudah berdebu. Dika Suryana, mantan napi Nusa Kambangan, divonis 20 tahun atas kasus pembunuhan geng sadis yang menewaskan keluarganya. Kalimat itu menggema di ruangan, seolah menusuk jantung waktu. Polisi muda yang sejak awal mengawalnya menatapnya dalam diam, tak tahu harus menilai Dika sebagai penjahat atau pahlawan. Dika menarik napas panjang, menatap berkas itu lama, lalu berkata dengan suara parau, "Mereka bunuh istriku dan anakku waktu itu, di depan mataku. Aku cuma membalas, tapi hukum bilang aku pembunuh. Jadi aku terima, karena aku tahu Tuhan tahu siapa aku sebenarnya." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tegak. Ruangan itu hening, hanya detak jam di dinding yang terdengar, berdetak seperti detak nadi terakhir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Polisi tua di sebelahnya menunduk perlahan, mungkin menyesali dunia yang sering menilai manusia dari luka yang tampak, bukan dari perjuangan yang disembunyikan. Beberapa jam kemudian, keputusan dibuat. Karena Dika membela diri dan melindungi warga dari para preman, ia tidak ditahan. Tapi tubuhnya sudah tak lagi kuat. Saat ia berjalan keluar dari kantor polisi, langkahnya gontai. Udara malam terasa dingin menggigit tulang. Ia berjalan menuju terminal yang kini sepi, tempat yang menjadi saksi seluruh perjuangannya. Lampu-lampu temaram menerangi kios-kios yang mulai diperbaiki warga. Dika tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Di bangku tempat biasa ia duduk, Dika bersandar pelan.
Di tangannya masih tergenggam rantai tua yang selalu menemaninya. Ia menatap langit malam yang berbintang samar, lalu berbisik lirih, "Aku sudah tepati janji, Bu, Nak, sekarang kalian bisa tenang." Butiran air mata menetes, menyatu dengan hujan yang kembali turun lembut. Perlahan, napasnya terhenti, tanpa jeritan, tanpa rasa sakit. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan dunia yang keras dengan wajah damai, seolah ia akhirnya pulang. Pagi harinya, warga terminal dikejutkan oleh kabar itu. Dika ditemukan meninggal bersandar di kursinya, dengan senyum kecil di bibirnya. Tak ada luka baru, hanya damai yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anak kecil yang dulu ia lindungi menangis keras sambil memeluk tubuhnya. "Pak Dika janji mau jagain kami," tangisnya pecah. Para sopir, pedagang, dan polisi yang datang menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Di dinding pos parkirnya, seseorang menulis dengan cat putih. "Lebih besar dari, di sini bersemayam pria yang pernah disebut penjahat, tapi hidupnya telah membuktikan, pahlawan sejati tak butuh pangkat." Beberapa hari kemudian, terminal itu menjadi tempat ziarah kecil. Orang-orang datang menabur bunga, bukan karena takut, tapi karena hormat. Mereka tahu, tanpa Dika, terminal itu sudah lama jadi neraka. Polisi muda yang dulu menahannya datang dengan bunga melati di tangan. Ia berbisik di depan makam sederhana itu, "Aku janji, Pak, aku akan terus jaga tempat ini seperti Bapak dulu." Angin berhembus pelan, seolah memberi restu. Dan di malam-malam tertentu, para sopir bersumpah kadang mereka mendengar suara rantai bergemerincing di pos parkir lama itu. Seolah